main jam segini baca berita kali ya? Coba buka artikel, kayaknya ada yang seru nih. Tunggu. Kok isi beritanya kayak gini semua ya? Jadi kepikiran paket punya aku gimana? Mana dari aplikasi juga belum ada pemberitahuan lagi. Aduh, gelisah lagi. Apa coba hubungi pihak ekspedisi aja kali ya? Ya udah deh, hubungin dulu. Hmm. Selamat pagi Bapak. Dengan siapa saya berbicara? Selamat pagi Mas. Dengan saya Pandu Kameswar. Dengan Bapak Pandu? Iya betul. Baik Bapak, kalau boleh tahu ada keperluan apa ya Pak? Jadi gini Mas, tadi kan saya baru baca berita kan mengenai banyak nih truk kargo yang kecelakaan gitu Mas. Nah, saya tuh khawatir Mas kalau paket saya tuh kenapa-napa di jalan. Apalagi kan banyak berita yang kayak gitu. Apakah Bapak sebelumnya mengasuransikan paket Bapak? Sepertinya sih enggak Mas. Emang kalau saya ikut asuransi tuh manfaat apa sih yang bisa saya rasakan, sama kalau misalnya nih emang bener kalau ada kejadian yang nggak terduga nih kalau paket saya emang kecelakaan gitu, emang cara klaimnya tuh gimana ya Mas? Baik Bapak, akan saya jelaskan mengenai pertanyaan dari Bapak. Nah, dari video tersebut sangat amat disayangkan karena bapak tersebut tidak mengasuransikan barang. Padahal asuransi itu sangat penting loh, khususnya di sini asuransi logistik. Maka dari itu, saya di sini akan menjelaskan mengenai asuransi dan asuransi logistik. Salah satu ahli mengemukakan pendapatnya mengenai asuransi, yaitu Julius R. Latumerisa pada tahun 2011. Beliau mengatakan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian antara pihak tertanggung yang membayarkan premi kepada pihak penanggung, di mana mengharapkan penggantian karena suatu keinginan, kerusakan, kehilangan keuntungan yang pasti tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian, definisi asuransi menurut pasal 246 KUHD Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan itu adalah suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikat diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal dan hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan atau diasuransikan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya asuransi adalah suatu mekanisme perlindungan atas harta yang di dalamnya terdapat pihak tertanggung yang membayarkan sejumlah dana kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian rugi atas resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai asuransi yang lebih spesifik, yaitu asuransi logistik, di mana asuransi logistik adalah pertanggungan yang memberikan perlindungan atas kerusakan atau kehilangan objek atau kepentingan yang dipertanggungkan selama dalam pengangkutan dari satu tempat ke tempat lainnya, melalui alat angkut udara, darat, maupun laut. Selanjutnya ada peran asuransi logistik. Yang pertama adalah mengadakan jaminan bagi barang angkutan atau pengalihan risiko. Yang kedua, melakukan pembayaran ganti rugi jika pada suatu ketika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada pihak tertanggung. Tujuan asuransi logistik yang pertama memberikan perlindungan kepada pihak tertanggung atau pemilik barang dari kerusakan atau kerugian pada saat pengangkutan barang berlangsung. Yang kedua, kepentingan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam asuransi pengangkutan adalah barang yang diangkut, biaya atau ongkos pengiriman, dan keuntungan yang diharapkan oleh pihak tertanggung. Jenis asuransi logistik. Yang pertama, asuransi pengangkutan laut atau marine cargo. Yang kedua, asuransi pengangkutan darat. Yang ketiga, asuransi pengangkutan udara. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu asuransi dan asuransi logistik? Next, saya akan menjelaskan mengenai manfaat-manfaat dari asuransi dan juga asuransi logistik.
Langsung saja untuk manfaat asuransi, yang pertama memberikan rasa aman dan perlindungan. Karena polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari resiko atau kerugian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang. Yang kedua, polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Yang ketiga, asuransi dapat berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan karena premi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung setiap periodenya memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Nah, yang keempat, pendistribusian biaya dan manfaat dapat lebih adil. Jadi, prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik. Yang kelima, asuransi dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha. Dan yang terakhir, asuransi dapat bermanfaat sebagai alat penyebaran resiko. Jadi, resiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan. Selanjutnya, untuk manfaat dari asuransi logistik yaitu yang pertama, jaminan kerugian atas muatan terhadap segala jenis resiko kecuali resiko-resiko yang telah dikecualikan. Yang kedua, jaminan kerugian atas segala hal yang disebabkan oleh kecelakaan pada armada pengangkutan. Yang ketiga, jaminan kerugian yang disebabkan karena kecelakaan pada saat pengangkutan barang. Wah, banyak sekali kan manfaat dari asuransi dan juga asuransi logistik. Jadi jangan lupa untuk teman-teman semua membuat asuransi, khususnya asuransi logistik ya. Terus gimana sih caranya ngasuransiin barang? Caranya sangat mudah. Isi formulir untuk melihat pilihan sesuai profil dan kebutuhanmu. Temukan asuransi terbaik sesuai kebutuhan dan anggaranmu. Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut dengan polis seperti ini. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Polis adalah janji-janji yang dibuat oleh perusahaan dalam suatu kontrak. Surat polis dalam asuransi harus memuat hasil pembentukan asuransi, nama pihak terjamin yang menyetujui terbentuknya perjanjian asuransi, penyebutan yang cukup jelas tentang hal dan objek yang dijamin, jumlah uang pertanggungan untuk mana tindakan diadakan jaminan, bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penjamin, mulai dan akhir tenggang waktu, dan uang premi yang harus dibayar oleh si terjamin. Kemudian, apabila kejadian tersebut terjadi, maka kita dapat melakukan klaim asuransi pengangkutan barang. Nah, bagaimana caranya? Terdapat beberapa langkah yang dapat kita lakukan dalam proses klaim asuransi ini. Yang pertama, memahami isi polis dan proses pengajuan klaim. Nah, sebelum melakukan pengajuan klaim, sebaiknya pihak tertanggung memahami dan mengetahui terlebih dahulu isi dari polis yang dimiliki. Sehingga apabila terdapat kerugian yang dialami, maka kita mengetahui apakah hal tersebut ditanggung atau tidak dari polis yang kita miliki. Yang kedua, menghubungi perusahaan asuransi yang bersangkutan atau call center yang disediakan. Nah, dengan menghubungi perusahaan asuransi yang bersangkutan, maka pihak tertanggung tentunya akan memperoleh informasi-informasi seputar pengajuan klaim asuransi. Seperti jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses klaim asuransi ini, kemudian syarat-syarat yang perlu dilengkapi oleh pihak tertanggung. Yang ketiga, mengisi formulir klaim. Nah, setiap perusahaan asuransi tentunya menyediakan formulir pengajuan klaim yang harus diisi oleh pihak tertanggung dengan menggunakan data yang sebenar-benarnya. Nah, apabila proses pengisian formulir ini tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka akan menghambat proses pengajuan untuk berikutnya. Yang keempat, mengumpulkan seluruh dokumen yang diperlukan. Nah, selain formulir, terdapat beberapa dokumen pendukung lainnya yang nantinya akan diserahkan kepada petugas asuransi. Di antaranya ada dokumen asli polis asuransi, dokumen asli pemberitahuan klaim, kemudian ada surat jalan, foto-foto kerusakan, dan dokumen lainnya.
Yang kelima atau yang terakhir, menyerahkan formulir dan dokumen yang diperlukan kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan. Nah, setelah formulir dan dokumennya diminta lengkap, maka selanjutnya pihak tertanggung menyerahkannya kepada petugas asuransi yang bersangkutan untuk dapat segera diproses. Wah, ternyata banyak juga ya Mas manfaat yang bisa didapetin kalau saya ikut asuransi. Terus cara klaimnya juga mudah ternyata ya Mas. Benar Bapak, manfaat asuransi dan cara klaimnya memang memudahkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apakah dari Bapak ada yang ingin ditanyakan kembali? Oh, dari saya sudah cukup sih Mas. Terima kasih ya Mas atas penjelasannya. Terima kasih kembali Bapak, selamat pagi. Pagi.